Sudah 25 tahun, masih saja aku belum punya suami. Hari ini semoga menjadi hari Rabu yang sangat menguntungkan bagiku. Tunggu dulu, sepertinya ada suara dari luar ini. Ada orang kali ya di sana. Apakah dia adalah orang yang akan melamarku? Oke, oke, tenang, Ada. tenang. Ya Tuhan, ya, masuk, masuk. Selamat pagi, Nona. Aduh, ya ampun. Kenapa, bagaimana kabarnya? Ganteng banget ini orang. Semoga dia benar melamar saya. Nona sepertinya sedang ngelamun ya. Selamat pagi, Nona. Eh, oh iya, iya, iya. Ah, iya, selamat pagi Tuan. Tentunya Tuan ada perlu penting nih dengan saya. Pagi-pagi kok sudah datang kemari, Tuan. Ya, memang, Nona. Hmm, Ah, tapi Nona sabar dulu ya. Saya mau bicara penting pada Nona. tentu dia mau melamar. Aduh, ganteng benar mukanya. Jadi, ini rumah Nona sendiri. Iya, Tuan. Mama saya. Bagus ya. Dan bersih. Ya, meskipun musim banyak hujan, tapi masih tetap bersih. Tentunya Nona ini orang yang tipe suka melihara rumah. Oh, enggak, Tuan. Saya itu punya bujang soalnya. Ya. Oh iya, bukan barang baru lagi sih sekarang bagi seorang gadis buat hidup dengan bujangnya. Iya. Oh ya, Nona pernah bermimpi? Mimpi? Oh, pernah, Tuan. Ada apa ya? Maksud saya mimpi digigit ular, Nona. Oh, itu. Hmm, tepat tadi malam, Tuan. Tapi sepertinya Tuan tahu ya, saya itu memang bermimpi seperti digigit ular pada jari kaki saya. Ya, menurut orang-orang tua dahulu, Nona. Ah, tapi tak usah sajalah. Rupanya tugasku memang berhasil. Begini, Nona. Iya, semoga dia benar melamar Eh, saya. apakah betul Nona ini yang bernama Retno Asyani Endang Sri Supraptini? Oh iya, betul itu saya. Dan panggil saja saya Nini ya, Tuan. Oke, Nini ya. Tuan. Terima kasih. Dan umur Nona 25 tahun. Iya, Tuan, benar. Hmm. Nona adalah putri ketiga dari Tuan Martoswinyo. Wah, Mm-mm. jadi masih ada sedikit sangkut pautnya dengan para bangsawan Belambangan dulu. Iya, Tuan, Pokoknya benar itu. Nona yang mengisi formulir ini kan? Iya, Tuan. Dan Tuan rupa-rupanya juga telah mengambil formulir itu dari Biro Perkawinan Asmara Jaya? Ya, 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 ya. Oh, Tuan tentunya sudah membaca semuanya ya. Semoga dia benar melamar saya ya Tuhan, ya Tuhan. Semoga dia benar melamar saya. Hmm. Nona rupanya tampak sangat cocok dengan potret yang ada di sini. Maksud Tuhan gimana itu Tuhan? Ya, banyak gadis-gadis lain yang masukkan potret-potret palsu ke dalam biru-biru perkawinan. Oh, ya ampun Tuhan. Mereka itu yang memburukkan nama kami, gadis-gadis yang Hmm. jujur. Tapi sebelum saya sampaikan maksud saya yang terakhir, bolehkah saya melanjutkan mengecek Nona? Oh iya, boleh, boleh Tuhan, tentu saja. Oke. Jadi Nona ini punya rumah sendiri di Jalan Sawo ini. Mm-mm. Dan selain itu, Nona juga punya sebidang tanah 150 kali 100 meter di luar kota. Nah, Iya Tuhan, benar. Nona juga punya gaji 7.000 dalam sebulan
Dan kadang-kadang menerima juga uang lembur yang lumayan jumlahnya. Oh iya Tuan, jangan lupa gaji saya itu akan naik bulan depan. Baik-baik, Nona. Dan yang paling penting, Nona, Nona punya uang simpanan di bank sebanyak 100.000 rupiah. Iya Tuan, itu benar juga. Tapi barangkali tentang jumlah sepertinya ya Tuan, ada sedikit kekilafan. Karena simpanan saya itu ya kira-kiranya Stop, sekitar... stop, stop. Berhenti sampai di sana, Nona. Oh, Sudah, kita putuskan saja pembicaraan ini. Asal Nona tahu saja, gadis yang memiliki sedikit simpanan di bank tak menarik bagi calon suami. Apa gitu? Tuan, tunggu dulu Tuan. Jangan tergesa-gesa, duduklah dulu. Nanti saya terangkan yang sebenarnya ya Tuan. Nah, jadi sebenarnya itu masih ada simpanan saya di bank. Sebanyak itu. Tapi Tuan, itu semua tidak saya simpan di satu bank saja. Ah, tidak banyak satu bangsa. Iya Tuan, Hmm. beda-beda. Yalah. Oke, kalau begitu Nona ini sudah mencukupi syarat yang ideal loh bagi jadi seorang istri. Ya, yang lain-lain akan segera kita urus nanti. Oh iya, jadi Tuan ini benar kan datang kemari untuk membicarakan perkawinan? Oh, tak lain dan tak bukan. Hmm, terima kasih ya Tuan. Tak lain dan tak bukan. Alangkah sedapnya kata-kata itu. Sudah kuduga sebelumnya bahwa hari ini adalah hari yang sangat menentukan bagiku. Hari Rabu yang bahagia, yang penuh dengan rahmat. Kawin. Alangkah indahnya kata-kata itu. Uh, Nona, dan tamu itu masih muda. Tak terlalu Nona, bobrok juga wajahnya ini ya. Ya ampun, alangkah manisnya dunia ini. Dia akan menjadi Nona, suamiku. Aduh, betapa bahagianya Tuhan. Aduh, Tuhan. Ampun. Nona, bagaimana Nona? Bisa kita lanjutkan pembicaraan kita? Iya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan? Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan ini? Oh iya bisa Tuhan. Tapi maaf Tuhan, saya mau mengambil sesuatu dulu ya Tuhan. Oh ya, silakan, silakan. Ya ampun, sudah sampai waktunya dunia kesepian ini akan hancur. Oke. Oh iya Tuhan, permisi Tuhan, maaf ya. Tentunya Tuhan sudah baca semua syarat-syarat bagi calon suami saya yang idamkan kan? Sudah, Nona. Nah, ini ada daftar turunan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami saya sebelum dia berani melamar. Oh ya, ya. Barangkali saya ada yang kelupaan. Tolong bacakan. Oke. Yang pertama, Tuan, calon suami saya itu harus seorang yang intelek. Artinya paling sedikit dia harus punya ijazah sarjana muda. Ya, benar, benar. Iya. Yang kedua, Tuan, calon suami saya harus seorang yang matang. Artinya tidak seperti kanak-kanak lagi yang bosenin. Oke. Yang ketiga, Tuan, calon suami saya harus seorang yang tak punya cacat luar dan dalam. Artinya cacat yang bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Dan yang terakhir, keempat, calon suami saya harus seorang yang bebas. Artinya dia tak punya istri, baik yang terang maupun yang gelap. Tentu, Nona. Tentu, tentu. Iya. Semuanya itu rasanya penting untuk Tuhan ketahui ya. Mengingat sekarang itu banyak sekali yang menipu ke sana kemari. Saya paham betul, Nona. Dan kalau tak salah, ada syarat tentang penghasilan dan gaji. Oh itu, itu bisa dirundingkan dengan berdamai Tuhan. Bagaimana kalau calon suami Nona ini punya penghasilan 5.000 dalam sebulan? 5.000? Waduh,
Tuan, itu cuma sedikit. Kenapa mau dilepaskan? Tapi baiklah Tuan, itu saya terima saja. Asal tidak terlalu banyak menyakiti hati saya. Yes, yang sudah di tangan. Nah. Siapa pula yang mau menyakiti hati Nona yang manis ini? Tuan, jangan mulai merayu cara film Malaya begitu. Kan saya jadi malu ini. Ah, Pembicaraan kita ini juga belum tentu jadi, Nona. ya Tuan, pembicaraan kita ini tuh harus jadi. Sudah terlampau sepi dunia saya ini. Menurut pandangan saya, pembicaraan kita ini sudah hampir mencapai persesuaian paham sebab banyak hal yang bisa kita terima bersama. Sekarang menjak pelaksanaan perkawinan, Nona. Oh ya, jadi bagaimana? Siapa yang menanggung segala ongkosnya? Wahai, tentu pihak laki-laki dong Tuan. Mana kalau kompromi? Kompromi? Maksud Tuan bagaimana? Anu, 50-50, Nona. 50-50 ya. Kalau terpaksa ya sudahlah Tuan, tidak apa-apa. Tapi ingat Tuan, perkawinan saya ini hanya berlangsung pada hari Rabu dan Sabtu sore, karena hari lain-lain itu penuh. Ya, itu terserah Nona sih. Ya, nanti kan kita masing-masing nanti bersendiri-sendiri berangkat dari rumah, kembali ke kota, dan di sana menandatangani surat kawin, begitu. Oh iya, benar-benar. Dan masing-masing juga harus membawa saksi yang akan menjamin kebenaran syarat-syarat yang tadi kita tetapkan. Dan saksi tersebut harus juga mau bersumpah di depan polisi dan memberi jaminan tentang kedua bakal pengantin. Kalau seorang tak memenuhi syarat, Nona misalnya, Nona bisa masuk bui lantaran memasukkan kenyataan. Tunggu sebentar, Tuan. Em, Kenapa menyangkut polisi ya, Tuan? Saya itu takut loh dengan polisi. Ini syarat mutlak, Nona. Apa Nona mau curang? Kalau tak curang, kenapa mesti takut sama polisi? Polisi. Aduh, masa perkawinan di bawah pengawasan polisi? Ngeri juga rasanya, tapi ya mau bagaimana lagi? Ah, Tuan, saya itu tidak curang ya Tuan. Tapi kalau polisi ikut campur, saya itu gemetaran juga lah Tuan. Apa sebaiknya kita batalkan saja perkawinan ini? Batal. Enggak Tuan, saya menerima. Gitu, bagus. Nah, sekarang tinggal satu persoalan yang terakhir. Tapi ini yang paling penting, Nona. Persen untuk penghubung. Persen untuk penghubung. Ya, Bagaimana itu maksudnya Tuan? ya, seorang penghubung dalam soal-soal perkawinan tentunya mendapatkan prestasi, bukan, untuk setiap jasa-jasanya. Dan uang itu harus dipastikan jumlahnya sekarang. Loh, tunggu Tuan, kan tak ada penghubung dalam persoalan kita ini. Saya itu butuh suami ya kan Tuan. Dan Tuan itu sudah datang kemarin untuk melamar saya. Nyatanya saya juga menerima itu. Itu sudah beres Tuan. Nona, Nona sepertinya salah tafsir rupanya. Salah tafsir bagaimana Tuan? Kan syarat kita ini masing-masing sudah dipenuhi ya Tuan. Tuan rupa-rupanya itu cinta kepada saya. Dan saya pun juga berhasil loh mencintai Tuan tadi. Ada apa lagi? Oh, Hmm, barangkali ada seseorang ya di belakang Tuan yang menghubungkan kita ini. Nona, Nona ini salah tafsir. Dan justru pada hal yang paling penting, Nona ini salah tafsir. Terus bagaimana ini Tuan? Nona kira saya datang ke sini untuk melamar Nona begitu? Iyalah Tuan, terus buat apa lagi kalau bukan melamar?
Ya, benar sih. Tapi bukan saya sendiri yang bakal mengawini Nona. Saya ini cuma seorang makelar. Kelar. Aduh, ya Tuhan. Jadi Tuhan cuman makelar. Iya. Artinya ada orang di belakang Tuhan yang akan mengawini saya. Aduh, tapi kenapa dia tak datang sendiri Tuhan? Kalau begini kan saya jadi belum bisa menentukan itu Tuhan. Jangan-jangan dia mukanya seperti Dracula. Ih, hancur sekali mimpiku sekarang, hancur. Begini Nona, Nona sudah mengajukan syarat-syarat. Dan syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Sudah kan? Beres. Nona mau apa lagi? Kenapa dia tak datang sendiri saja Tuhan? Ah, hari ini dia ke rumah sakit. Sedangkan Nona kan hanya bisa dikunjungi pada hari Rabu saja. Dan hari Sabtu juga. Jadi terpaksa saya yang harus melamarkan dia. Tapi minggu depan katanya ia sudah bisa melaksanakan perkawinan. Oh iya Tuhan, mau tanya nih. Ya, Kira-kira tampangnya dia bagaimana ya Tuhan? Nona jangan khawatir. Pokoknya syarat-syarat yang Nona sodorkan tadi semua sudah dia penuhi. Ia seorang yang jauh lebih baik dari apa yang Nona sangkakan. Ia ini orangnya banyak pengalaman, alim, pernah ke luar negeri juga Nona. Ya, meskipun cuma sebentar sih. Dan dia dari keluarga yang alim. Dan yang terpenting, ia telah jatuh cinta begitu pertama kali melihat gambar Nona. Ia sungguh jatuh cinta, sehingga mau menyerahkan jiwa raganya hanya untuk mendapatkan Nona. Tapi Tuhan, saya itu belum pernah bertemu dia sekalipun. Bagaimana saya bisa mencintainya? Tetapi Nona akan segera jatuh cinta pada pandangan pertama. Maaf, ya tentu pada pandangan pertama. Apa kau bisa menjamin? Oh, tentu Nona jangan khawatir. Saya mau beri jaminan. Asal Nona mau saja. Dia ini orangnya alim, mau hidup sederhana, dan yang penting ia telah jatuh cinta pada Nona. Nah, yuk, sekarang sulit mencari orang yang jatuh cinta. Baiklah Tuhan, baik. Untuk sementara ini saya mau deh menerimanya. Tapi Tuhan, kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia bisa masuk bui. Oh, tentu. Begitu, Nona. Bagus, bagus. Jangan Nona meragukan kualitas saya sebagai seorang makelar. Oke, Ah, Tuhan. jam 10 rupanya. Saya mesti buru-buru pergi, Nona. Ada urusan makelar lain yang mesti saya rampungkan sebelum jam tugas nanti. Oh, oke, Tuhan. Pokoknya tadi sudah Nona setuju semua dan persoalan-persoalan selanjutnya nanti saya telepon saja lah. Oh iya, iya Tuhan. Itu nanti terserah, terserah Tuhan lah. Asal nanti Tuhan yang menanggung calon suami saya itu ya. Jangan takut, Nona. Oh iya, jangan lupa menulis surat pernyataan kepada biro-biro perkawinan dan kepada surat kabar. Tulislah bahwa lowongan sudah terisi. Tentunya Oh, Nona tak mau bukan mempunyai suami lebih dari 2 orang. iya. Nanti saya telepon itu kantor-kantor dengan segera ya. Ya, terima kasih. Eh, maaf Nona, saya harus buru-buru pergi. Selamat Ih, pagi nggak Nona. apa-apa. Iya, Oh ya, jangan lupa segala-segalanya Nona. Maaf saya iya. tergesa-gesa. Selamat pagi juga ya Tuhan. Oh, ya Tuhan. Saya akan segera kawin. Tapi kok dengan orang yang saya sendiri belum pernah kenal. Nasib. Tapi biarlah. Yang penting aku akan kawin. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat cukup buat saya. Dunia ini sudah terlampau sepi. Wahai hari Rabu yang gilang gemilang. Aku akan kawin. Aku akan kawin. Aku akan kawin. Aku Maaf akan Nona, maaf kawin. Nona. Ada kelupaan sedikit. Bagaimana Tuhan? Ada apa ya?
Tadi sudah diputuskan bukan berapa Nona harus bayar pada saya? Tarif saya itu 5.000 dalam setiap perkawinan yang berhasil saya rancangkan. Waduh, 5.000 ya Tuan. Apa tak bisa kurang Tuan? Saya ini sedang krisis itu. Tawar-menawar, Nona. Meskipun Aduh. Nona sedang krisis, tak ada yang ditawar. Oh, bagaimana kalau saya bayar separuh dulu? Bagaimana? Separuh. Iya, separuh Lalu dulu. yang separuhnya, Itu nanti biar calon suami saya saja. oke. Baik, bisa juga. Terima kasih, Nona. Oh ya, yang lain besok kalau perkawinan ya, Nona ya? Oh iya Tuan, iya. Oh, stop dulu Tuan, Tuan. Tunggu dulu. Iya, Nona. Ada apa? Kira-kira ya Tuan, umur calon suami saya itu berapa ya? Saya lupa tepatnya, Nona. Hmm, ah, seperti seperti foto di Picora itu, Nona. Yang tertempel di dinding itu, Nona. Ya, itu, Nona. Selamat pagi, Nona. Seperti gambar itu. Tapi itu kan gambar ayahku, almarhum ayahku. Jadi aku mesti harus kawin dengan orang setua ayah. Aduh, ini mah tidak masuk akal rasanya. Tapi zaman dulu itu ada pepatah. Tua-tua kelapa, makin tua. Duh ya Tuhan, saya akan kawin dengan orang yang seumuran dengan ayahku sendiri. Tapi mau bagaimana lagi sih? Semuanya sudah disetujui. Dan aku memang sudah ingin berumah tangga. Sudahlah, yang penting besok aku akan kawin. Aku akan kawin. Aku bahagia. Aku akan kawin. Aku akan kawin. Hmm.